Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang bilangan bulat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Lukman Putra Risyanto dengan NIM 248100515 akan memandu proses presentasi pada hari ini untuk selama beberapa menit ke depan. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok lainnya yang akan memandu juga sekaligus menerangkan materi pada hari ini, yaitu yang pertama ada Farhatul Lailiyah dengan NIM 248100522, Melisa Noviani dengan NIM 248105001, Septian Lukman Putra Risyanto dengan NIM 248100515, dan Salwa Aulia Rahmah dengan NIM 248100513. Saya akan menjelaskan topik pembahasannya pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pengenalan bilangan bulat yang akan disampaikan oleh Salwa dan Septian. Yang kedua, menambahkan bilangan bulat yang akan disampaikan oleh Farhatul Lailiyah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pengurangan bilangan bulat yang akan disampaikan oleh Melisa Noviani. Pengenalan bilangan bulat. Bilangan bulat dapat digunakan untuk menggambarkan banyak situasi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak dapat menggunakan bilangan bulat untuk menyatakan suhu di bawah nol, saldo dalam rekening giro yang terlalu banyak, atau seberapa jauh sebuah benda berada di bawah permukaan laut. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana bilangan negatif dapat digunakan untuk menggambarkan ketiga situasi tersebut dan juga situasi lainnya. Contoh, satu, rekor suhu dingin di negara bagian Florida adalah 2 derajat di bawah nol pada tanggal 13 Februari 1899 di Tallahassee. Kedua, cek sebesar Rp770.000 ditulis ketika hanya ada Rp693.000 di rekening giro tersebut telah ditarik melebihi saldo. 3. Lobster Amerika ditemukan di lepas pantai timur Amerika Utara pada kedalaman hingga 600 kaki di bawah permukaan laut. 1. Definisi bilangan bulat. Untuk menggambarkan contoh di atas dapat menggunakan angka yang disebut angka positif. Semua angka positif lebih besar dari 0 dan dapat menuliskannya dengan atau tanpa tanda positif. Dengan kata-kata dalam simbol dan dibaca pasti tentunya berbeda, yaitu 2 derajat di atas 0 dalam simbol plus 2 atau 2 dan dibaca positif 2. Saldo Rp770.000 dalam simbol plus 770.000 atau 770.000 dan dibaca positif 770.000. 600 kaki di bawah permukaan laut dalam simbol plus 600 atau 600 dan dibaca positif 600. Untuk menggambarkan suhu 2 derajat di bawah 0, saldo Rp770.000 $50 atau 600 kaki di bawah permukaan laut. Kita perlu menggunakan angka negatif. Angka negatif adalah angka yang kurang dari 0 dan ditulis menggunakan tanda negatif. Dan berikut adalah contoh dari dengan kata-kata, dengan simbol, dan dibacanya. Catatan, bilangan positif dan negatif disebut bilangan bertanda. Angka positif lebih besar dari 0, angka negatif lebih kecil dari 0. 0 tidak positif maupun negatif, dan himpunan bilangan bulat merupakan bagian dari bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat. 3 titik di sebelah kanan menunjukkan bahwa daftar tersebut berlanjut selamanya tidak ada. Bilangan bulat terbesar. 3 titik di sebelah kiri menunjukkan bahwa daftar tersebut berlanjutnya lamanya tidak ada bilangan bulat terkecil. Kumpulan bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Dan kumpulan bilangan bulat negatif adalah min 5, min 4, min 3, min 2, dan min 1. 2. Gambar bilangan bulat pada garis bilangan. Angka negatif dapat dipresentasikan pada garis bilangan dengan memperpanjang garis ke kiri dan menggambar kepala panah. Dimulai dari titik asal, titik 0, kita bergerak ke kiri menandai titik-titik yang berjarak sama seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Saat kita bergerak ke kanan pada garis bilangan, nilai-nilai angka meningkat. Saat kita bergerak ke kiri, nilai-nilai jumlahnya berkurang. 3. Gunakan simbol pertidaksamaan untuk membandingkan bilangan bulat. Bahasa matematika karena simbol kurang mengharuskan suatu angka harus lebih kecil dari angka lainnya, dan simbol
lebih mengharuskan suatu angka harus lebih besar dari angka lainnya. Pernyataan matematika yang melibatkan simbol dan disebut ketidaksamaan ketat. Ada 3 simbol ketidaksetaraan lain yang umum digunakan. Tidak sama dengan berarti tidak sama dengan. Yang kedua berarti lebih besar dari atau sama dengan. Yang ketiga berarti kurang dari atau sama dengan. Yang keempat dibaca sebagai min 5 atau negatif 5 tidak sama dengan negatif 2. Yang kelima dibaca sebagai negatif 6 kurang dari atau sama dengan 10. Pernyataan ini benar karena min 6 kurang dari 10. Yang keenam dibaca sebagai 12 kurang dari atau sama dengan 12. Pernyataan ini benar karena 12 kurang dari 12 atau sama dengan 12. Min 15 min 17 artinya min 15 lebih besar dari atau sama dengan min 17. Pernyataan ini benar karena min 15 sama 17 itu sama. Min 20 dibaca sebagai negatif 20 lebih besar atau sama dengan negatif 20. Pernyataan ini benar karena negatif 20 sama dengan negatif 20. 4. Menemukan nilai mutlak suatu bilangan bulat. Nilai mutlak suatu angka adalah jarak pada garis bilangan antara angka tersebut dan angka 0. Dengan menggunakan garis bilangan, kita dapat melihat bahwa angka 3 dan 3 keduanya berjarak 3 satuan dari 0, seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nilai mutlak suatu angka menunjukkan jarak antara angka tersebut dan angka 0 pada garis bilangan. Untuk menunjukkan nilai mutlak, angka tersebut disisipkan di antara dua garis vertikal yang disebut simbol nilai mutlak. Misalnya, kita dapat menulis min 33 ini dibaca sebagai nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3, dan ini memberitahu kita bahwa jarak antara min 3 dan 0 pada garis bilangan adalah satuan dari pernyataan di atas bahwa nilai mutlak 3 sama dengan 3. Berikut adalah contoh gambar dengan jarak 3 angka satuan dari 0. 5. Lawan dari bilangan bulat. Dua angka yang berjarak sama dari 0 pada garis bilangan tetapi pada sisi berlawanan disebut berlawanan atau negatif. Gambar di bawah ini menunjukkan bahwa untuk setiap bilangan bulat pada garis bilangan terdapat bilangan bulat yang bersesuaian yang disebut lawannya di sebelah kiri. Misalnya kita melihat bahwa 3 dan min 3 adalah lawannya, begitu pula 5 dan min 5. Perhatikan bahwa 0 adalah lawannya sendiri. Untuk menulis kebalikan dari suatu angka digunakan simbol. Misalnya kebalikan dari 5 adalah min 5 dibaca negatif 5. Tanda kurung diperlukan untuk menyatakan kebalikan dari angka negatif. Kebalikan dari min 5 ditulis sebagai min 5 karena 5 dan min 5 memiliki jarak yang sama dari 0. Maka kebalikan dari 5 adalah min 5. Jadi negatif 5 sama dengan 5. Ini menggambarkan aturan berikut. Kebalikan dari aturan yang berlawanan. Kebalikan dari kebalikan atau negatif suatu angka adalah angka itu sendiri. Konsep kebalikan juga dapat diterapkan pada nilai absolut. Misalnya kebalikan dari nilai absolut 8 dapat ditulis sebagai negatif 8. Anggap ini sebagai proses dua langkah di mana simbol nilai absolut berfungsi sebagai simbol pengelompokan. Temukan nilai absolut terlebih dahulu lalu tambahkan tanda pada hasil tersebut. Contoh, strategi kita akan mencari kebalikan dari setiap angka. Mengapa dalam setiap kasus simbol yang ditulis di luar simbol pengelompokan berarti kebalikan dari? Yang pertama, A min 44 berarti kebalikan dari min 44 karena kebalikan dari min 44 adalah 44. Kita tulis min 44 sama dengan 44. Yang B, 11 berarti kebalikan dari nilai mutlak 11 karena nilai mutlak 11 sama dengan 11. Dan kebalikan dari 11 adalah min 11. Kita menulis min 225 berarti kebalikan dari nilai mutlak min 225 karena nilai mutlak min 225 sama dengan 225, dan kebalikan dari nilai mutlak 225 adalah min 225. Kita tulis min nilai mutlak min 225 sama dengan 225. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan angka negatif lawan dari suatu angka, dan operasi pengurangan kunci untuk membaca simbol dengan benar adalah dengan memeriksa konteks penggunaannya. Berikut adalah contoh gambar garis bilangan dari lawan suatu angka dari angka itu sendiri. Berikut beberapa contoh soal mengenai simbol-simbol pada bilangan bulat. Menjumlahkan bilangan bulat. A. Definisi dan konsep. Untuk menjumlahkan bilangan bulat, pikirkan tentang menggabungkan kumpulan objek serupa. Yang pertama, bentuk vertikal. Tumpuk tambahannya, jumlahkan angka-angka pada kolom satuan, kolom puluhan, kolom ratusan, dan seterusnya. Contoh, 10.892 ditambah 5.467 ditambah 499 sama dengan 16.858. 1. Sifat komutatif penjumlahan. Urutan penjumlahan bilangan bulat tidak mengubah jumlahnya. Contoh sifat komutatif, 6 ditambah 5 sama dengan 11,
Begitupun kalau kita dibalik menjadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Berdasarkan sifat komutatif jumlahnya akan sama. Yang kedua, sifat asosiatif penjumlahan. Cara pengelompokan bilangan bulat tidak mengubah jumlahnya. Contoh sifat asosiatif. Buka kurung 17 ditambah 5 tutup kurung ditambah 25. Sama dengan 17 ditambah buka kurung 5 ditambah 25 tutup kurung. Jadi cara mengerjakannya itu kita jumlahin yang ditutup kurungnya. 17 ditambah 5 sama dengan 22 dan 5 ditambah 25 sama dengan 30. Jadi 22 ditambah 25 sama dengan 47. 17 ditambah 30 sama dengan 47. Berdasarkan sifat asosiatif jumlahnya sama. Untuk memperkirakan jumlahnya, gunakan pembulatan ujung depan untuk memperkirakan penjumlahannya. Lalu tambahkan. Contohnya yaitu 7.219 dibulatin menjadi 7.000. Di bawahnya 592 dibulatin menjadi 600. Di bawahnya lagi 3.425 dibulatin menjadi 300. Jadi 7.000 ditambah 600 ditambah 3.000 sama dengan 10.600. Menyelesaikan permasalahan aplikasi, kita harus sering menerjemahkan kata kunci dan frase permasalahan ke dalam angka dan simbol. Beberapa kata kunci dan frase yang sering digunakan untuk menunjukkan penambahan adalah 1. Memperoleh, 2. Meningkatkan, 3. Ke atas, 4. Maju, 5. Bangkit, 6. Lebih dari, 7. Total, 8. Digabungkan, 9. Secara keseluruhan, 10. Di masa depan, 11. Tambahan, 12. Sama sekali. Contoh terjemahkan kata-kata menjadi angka dan simbol. Liburan terdapat 4.279.439 pengunjung ke Taman Nasional Grand Canyon pada tahun 2006. Tahun berikutnya, jumlah pengunjung meningkat sebesar 134.229. Berapa banyak orang yang mengunjungi taman ini pada tahun 2007? Frase ditambahkan dengan menunjukkan penambahan. Jadi cara ngitungnya yaitu 4.279.439 ditambah 134.229 sama dengan 4.413.668. Berikutnya ada contoh soal dan teman-teman bisa dijawab di rumah masing-masing ya. Bilangan bulat. 1. Gunakan aturan pengurangan. Soal pengurangan 6 dikurang 4 dapat dianggap sebagai pengurangan 4 dari 6. Kita dapat menggunakan garis bilangan untuk mengilustrasikan hal ini. Dimulai dari 0, kita menggambar anak panah dengan panjang 6 satuan yang menunjukkan ke kanan. Anak panah tersebut melambangkan positif 6. Dari ujung anak panah tersebut, kita menggambar anak panah kedua dengan panjang 4 satuan yang menunjukkan ke kiri. Anak panah tersebut melambangkan pengurangan 4. Karena kita berakhir di angka 2, maka hasilnya adalah 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Secara lebih sederhana, aturan ini mengatakan bahwa pengurangan sama dengan penambahan kebalikannya. Setelah menulis ulang pengurangan sebagai penjumlahan kebalikannya, kita mulai menggunakan salah satu aturan penjumlahan bilangan bertanda yang dibahas pada bagian sebelumnya untuk menemukan hasilnya. Anda tidak perlu menggunakan aturan ini untuk setiap soal pengurangan. Misalnya, 6 dikurangi 4 jelas merupakan 2, tidak perlu ditulis ulang dengan menambahkan kebalikannya. Untuk soal yang lebih rumit seperti negatif 6 dikurangi 4 atau 3 dikurangi negatif 5 di mana hasilnya tidak jelas, aturan pengurangan akan sangat membantu. Contoh 1. Negatif 6 dikurangi 4. Strategi untuk menemukan setiap perbedaan, kita akan menerapkan aturan pengurangan. Tambahkan bilangan bulat pertama ke bagian bilangan bulat yang berlawanan dengan bilangan bulat yang akan dikurangi. Mengapa mudah untuk membuat kesalahan saat pengurangan angka bertanda? Kita mungkin akan lebih akurat jika kita menuliskan setiap pengurangan sebagai penjumlahan dari kebalikannya. Solusi: kita membaca negatif 6 dikurangi 4 sebagai negatif 6 dikurangi 4. Jika angka yang dikurangi adalah 4, mengurangkan 4 sama dengan menambahkan lawannya yaitu min 4. Untuk memeriksa, kita tambahkan selisihnya 10 dan pengurangannya yaitu 4. Kita akan mendapatkan
nilai yaitu 6. Negatif 10 ditambah 4 sama dengan negatif 6. Perhatian, jangan lupa untuk menuliskan lawan dari angka yang akan dikurangi dalam tanda kurung jika negatif. Negatif 6 dikurangi 4 sama dengan negatif 6 ditambah negatif 4. Contoh 2, pengurangan negatif 12 dari negatif 8. Strategi, kita akan menerjemahkan setiap frase ke dalam simbol matematika dan kemudian melakukan pengurangan. Kita harus berhati-hati saat menerjemahkan instruksi untuk pengurangan satu angka dari angka lainnya. Strategi urutan angka dari setiap frase harus dibalik saat kita menerjemahkannya ke simbol matematika. Karena negatif 12 adalah angka yang harus dikurangi, kita membalikkan urutan kemunculan angka negatif 12 dan negatif 8 dalam kalimat ketika menerjemahkannya ke dalam simbol. Kurangi negatif 12 dari negatif 8, yaitu negatif 12 dikurangi negatif 8. Ditulis negatif 8 dalam tanda kurung. Untuk menemukan perbedaan ini, kita menulis pengurangan sebagai penjumlahan kebalikannya. Negatif 12 dikurangi negatif 8 sama dengan negatif 12 ditambah 8 sama dengan negatif 4. Gunakan aturan penjumlahan dua bilangan bulat yang bertanda berbeda. 2. Mengevaluasi ekspresi yang melibatkan pengurangan dan penambahan. Ekspresi dapat melibatkan pengurangan berulang, kombinasi pengurangan, dan tambahan. Untuk mengevaluasinya, kami menggunakan aturan untuk operasi yang dibahas di bagian urutan operasi. Ini adalah contoh soal yang bisa kalian pahami dan dicoba. Contoh 3, negatif 1 dikurangi negatif 2 dikurangi 10. Strategi ekspresi ini melibatkan dua pengurangan. Kita akan menulis setiap pengurangan sebagai penjumlahan dari kebalikannya dan kemudian mengevaluasi ekspresi tersebut menggunakan aturan urutan operasi. Mengapa sangat mudah untuk membuat kesalahan saat pengurangan angka bertanda? Kita mungkin akan lebih akurat jika menulis setiap pengurangan sebagai penambahan kebalikannya. Solusi, kita menerapkan aturan pengurangan 2 kali dan kemudian melakukan penambahan. Bekerja dari kiri ke kanan, kita juga bisa menambahkan positif dan negatif secara terpisah lalu tambahkan hasil tersebut. Negatif 1 dikurangi negatif 2 dikurangi 10 sama dengan negatif 1 ditambah 2 ditambah negatif 10. Kebalikan dari negatif 2 yaitu 2, tambahkan kebalikan dari 10 yaitu negatif 10. Sama dengan 1 ditambah negatif 10. Kerjakan dari kiri ke kanan dulu, lalu tambahkan menggunakan aturan penjumlahan bilangan bulat yang memiliki tanda berbeda. Sama dengan negatif 9. Negatif 9 menggunakan aturan untuk penjumlahan bilangan bulat yang memiliki tanda yang berbeda. Pecahkan masalah aplikasi dengan pengurangan bilangan bulat. Pengurangan mencari selisih antara dua angka. Saat kita mencari selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dari sekumpulan pengurangan, kita mencari rentang nilai-nilai tersebut. Ini adalah contoh soal yang bisa kalian pahami dan dicoba, yaitu contoh 4. Temperatur suhu di Chicago, Illinois adalah 104 derajat Fahrenheit. Rekor terendahnya adalah negatif 27 derajat Fahrenheit. Temukan kisaran suhu untuk suhu ekstrim ini. Sumber The World's Almanac and Book of Fudge 2009. Strategi, kita akan mengurangi suhu terendah yaitu negatif 27 derajat Fahrenheit dari suhu tertingginya yaitu 104 derajat Fahrenheit. Mengapa rentang dari kumpulan data menunjukkan penyebaran data? Rentang adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Penyelesaian, kita terapkan aturan pengurangan dan tambah lawan dari negatif 27, yaitu 104 dikurangi negatif 27 sama dengan 104 ditambah 27 sama dengan 131. 104 adalah suhu tertinggi dan negatif 27 adalah suhu terendah. Kisaran suhu untuk kondisi ekstrim ini adalah 131 derajat Fahrenheit.
Segala sesuatu berubah dalam kehidupan kita sehari-hari melalui jumlah uang yang kita miliki di bank, harga bensin, dan usia kita adalah contohnya. Dalam matematika, operasi pengurangan digunakan untuk pengurangan perubahan. Untuk menemukan perubahan dalam suatu kuantitas, kita mengurangi nilai sebelumnya dari nilai selanjutnya. Ini adalah soal yang bisa kalian kerjakan. Nomor 1 yaitu 10 dikurangi negatif 5. Nomor 2, pengurangan negatif 57 dari negatif 15. Nomor 3, 16 dikurangi 14 dikurangi negatif 9. Nomor 4, pengurangan negatif 8 dari negatif 12. Kesimpulan, bilangan bulat adalah jenis bilangan yang mencakup semua bilangan tanpa komponen desimal atau pecahan. Bilangan bulat termasuk bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Bilangan bulat dapat digunakan untuk menggambarkan banyak situasi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Namun beberapa kejadian yang tidak memungkinkan menggunakan bilangan bulat seperti untuk menyatakan suhu di bawah 0, saldo dalam rekening giro yang terlalu banyak, dan beberapa jauh sebuah benda berada di bawah permukaan laut. Ada 3 simbol ketidaksetaraan lain yang umum digunakan, yaitu tidak sama dengan. Yang kedua berarti lebih besar dan atau sama dengan. Yang ketiga berarti kurang dari atau sama dengan. Nilai mutlak dalam bilangan bulat adalah jarak pada garis bilangan antara angka tersebut dan angka 0. Penjumlahan bilangan bulat adalah penggabungan objek serupa melalui cara bentuk vertikal dengan menjumlahkan angka-angka pada kolom, satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat dibagi 2, yaitu sifat komutatif dan asosiatif. Pengurangan bilangan bulat mempunyai aturan yang berkebalikan dengan aturan penambahan. Beberapa aturan pengurangan yang lebih rinci yaitu 1. Tambahkan bilangan bulat pertama ke bilangan bulat berlawanan dengan bilangan bulat yang akan dikurangi. 2. Strategi urutan angka dalam setiap frasa kata harus dibalik saat diterjemahkan ke dalam simbol matematika. 3. Menggunakan aturan urutan operasi. Pemecahan masalah aplikasi dengan mengurangi bilangan bulat yaitu dengan pengurangan mencari selisih antara 2 angka dan dari nilai maksimum dan nilai minimum bersumber dari sekumpulan pengukuran dengan mencari rentang nilai-nilai tersebut. Rentang adalah selisih nilai terbesar dan terkecil. Segala sesuatu selalu berubah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jumlah uang yang kita miliki di bank, harga bensin, dan usia kita adalah contohnya. Dalam matematika, operasi pengurangan digunakan untuk mengukur perubahan, menemukan perubahan dalam suatu kuantitas dengan mengurangi nilai sebelumnya dari nilai selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan lebih memahami materi tentang bilangan bulat. Mohon maaf jika selama penyampaian materi dari kelompok kami ada pengucapan atau materi yang belum dipahami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.